Apa kriteria ulama yang sudah bisa berfatwa atau membuat tafsir? Disebutkan kalau berfatwa ini dengan makna tanya jawab, berfatwa dengan makna tanya jawab, maka siapapun boleh menjawab kalau ternyata dia mumpuni dalam bidang itu. Contohnya ditanya dokter tentang ilmu kedokteran, dia menjawab, pada hakikatnya dia juga berfatwa dalam bidangnya. Ditanya ulama yang dalam ilmu fiqih, contohnya ahli, ditanya tentang fiqih lalu dia bertanya, maka dia menjawab, pada hakikatnya dia sudah berfatwa. Hanya saja fatwa dia lebih kepada ini, fatwa lebih kepada masalah real yang terjadi di lapangan, lalu yang memberikan fatwa ini mengerucutkannya kepada hukum-hukum syar'i. Yang jelas dia paham dengan dalil, ini jelas dulu, karena mustahil nanti dia berfatwa lalu dalilnya tidak dia kenal. Yang kedua, dia memahami cara memahami dalil, berarti merujuk kepada kalam-kalam ulama. Jangan dia sendiri saja, boleh tak boleh, tapi dia tidak nukil kalam ulama yang sudah menjejakkan kaki, jasanya sudah terbaca, sudah masyhur di kalangan umat ini. Imam Syafi'i, Imam ini dinukil datanya, Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Nawawi, Imam yang lain-lain, ya. Kemudian ditanya tentang fatwa tentang hadis sahih atau tak sahih, dikembalikan kepada ulama hadis, Al-Hafiz Ibnu Hajar, dikembalikan kepada Imam Bukhari, Imam Nasa'i, atau minimal dia kembalikan kepada orang yang menukil data dari mereka, seperti Syekh Albani rahimahullah ta'ala, yang tidak menghukum sahih tidak hanya hadis kecuali dengan kalam-kalam mereka. Di semua hadis tak ada beliau sampaikan, contohnya ini Bukhari bilang begini, saya bilang begini, lalu tak ada data yang mengimbangi data Imam Bukhari, ini tak ada. Atau seperti Syekh Shu'aib Al-Arnaud, maka yang menjawab pertanyaan atau berfatwa di mana nanti apa yang dia sampaikan dipakai oleh orang banyak, maka yang seperti ini dia harus mencari dan harus yakin data yang dia sampaikan ini benar. Adapun yang afwan, ngawur dan merujuk fatwanya kepada dalil, juga tidak kepada kalam ulama dalam masalah ini, hanya seperti ini kawan. Nanti akan ditanya contohnya, bagaimana hukumnya riba? Oh tak ada masalah karena itu investasi. Ini kan kacau yang seperti ini. Mana nukillah kalam Majma' Fiqh Islami yang menyatakan itu haram. Nukillah kalam-kalam bahkan Yusuf Al-Qardawi hafizahullah ta'ala, beliau yang sering dimunculkan datanya atau namanya, itu membantah dengan jelas tentang masalah ini. Kemudian wanti-wanti, ada kadang-kadang ulama yang terpengaruh dia dengan kepentingan politik. Hati-hati dalam masalah ini, terpengaruh untuk menghalalkan apa yang ada di negara, lalu dia keluarkan fatwa dengan cara lain, yamin shimal, kiri kanan. Ini hati-hati. Carilah orang-orang yang ketika dia mumpuni secara ilmu, dia menukil kalam ulama, kemudian amanah dalam menukil, ditambah juga nampak ada rasa takutnya ketika yang dia sampaikan itu tidak pasti, ditangguhkan dulu mungkin, yang begini, kalau dijawab semuanya. Disebutkan ulama seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala, ditanya banyak, beliau la adri, tak tahu. Ini Imam Malik, semuanya la adri, tak tahu. Cucu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, ini salah satu dari ulama, 7 ulama di Madinah yang diambil ucapannya dan dipelajari ilmunya, tapi ketika tanya tidak tahu, la adri. Lalu orang, untuk apa tanya kepada orang seperti ini? Tak ada yang tahu. Sebetulnya jawaban beliau la adri itulah ilmu, karena memang beliau belum dapat lagi. Harusnya yang tidak tahu itu hati-hati dalam masalah ini. Kemudian dalam masalah tafsir, contohnya dalam masalah tafsir, jangan buat tafsir sendiri. Tafsir itu sudah ada tafsir yang bil ma'thur, yang sudah ada riwayatnya dari tabi'in, dari sahabat. Tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Abi Hatim, yang kemudian diringkas oleh Imam Ibnu Katsir di tafsirnya. Orang yang menafsirkan Quran tak boleh lepas dari yang begini, karena kita tidak lebih tahu dari sahabat, tidak lebih tahu dari tabi'in. Oh iya betul, kita tak bisa cari sanad sendiri langsung kepada sahabat. Tu ada bukunya di Jami'u Al-Ay fi Ta'wil Ayil Quran, Al-Jami' fi Ta'wil Ayil Quran,
tafsir At-Tabari, kemudian juga tafsir Ibnu Abi Hatim, rujuk ke situ. Atau contohnya untuk kebaikan-kebaikan bahasa sastra, rujuk contohnya ke tafsir Al-Zamakhsyari. Dalam masalah ini tak ada masalah, meskipun dia Mu'tazilah. Rujuk ke tafsir Al-Alusi, karangan Syekh yang mengarang Al-Alusi, tafsir Ruhul Ma'ani. Rujuk ke tafsir contohnya At-Tahrir wa Tanwir, karangan Syekh Ibnu Ashur. Tapi tak paham dengan maraji', lalu nanti menafsirkan sendiri, contohnya begini: wa hadzal baladil amin, ini adalah negeri yang aman. Lalu negeri yang aman yang dimaksud hati ini yang perlu diamankan dulu. Kita bilang kita setuju hati itu perlu diamankan, tapi apakah ayat itu tafsirnya? Tidak, itu tak ada satupun ulama tafsir yang sudah mendahului kita menafsirkan wa hadzal baladil amin menjadikan ke hati. Maksudnya adalah Mekah, negeri yang aman. Ada lagi contohnya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka tatkala Allah menampakkan kebesarannya kepada gunung langsung hancur. Ditakwilkanlah, diambil ayat ini, berarti boleh kita untuk menyimpan sesuatu tenaga dalam di dalam diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala pun menitipkan kebesarannya kepada gunung. Maka ilmu yang ada pada saya sekarang titipan Allah kepada saya. Mana pula masuk yang begini? Kalau begitu berarti tukang sihir Firaun dapat titipan Allah juga. Tapi itu lagi keramat juga jadinya. Tak ada beda keramat lagi dengan sihir, tak ada beda keramat dengan ilmu-ilmu hitam yang lain. Maka ini tak boleh dilakukan, tak boleh serampangan kita begitu. Tapi kalau sudah paham di mana diambil, dinukil kata mereka, tinggal lagi masalah mana kira-kira pendapat yang lebih kuat daripada yang ini, menukil pula dari ulama. Ini tidak ada masalah, InsyaAllah ta'ala begitu, tidak ada masalah. Tapi ada mengatakan, oh dia sudah boleh berfatwa, dia begini ya, seperti contohnya kita sebutkan pagi ini. Semua jawaban kita kembalikan kepada fatwa. Saya tak punya fatwa sendiri, tak ada. Tak usah dibikin fatwa Abu Muslim pagi, tak. Kita hanya bikin tanya jawab saja, tidak lebih tidak kurang. Lalu kita nukil fatwa, kita nukil kalam ulama seperti yang tadi kita sebutkan. Maka hati-hati dalam masalah ini, apalagi zaman sekarang banyak yang melompat-lompat, melenceng-lenceng dan mengukur syariat ini seenaknya ketika dia sudah punya latar belakang sebelumnya, lalu dia dukunglah itu yang dulu sudah terbenam, sekarang dibangkit lagi. Wallahu ta'ala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.